Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang saya hormati Ibu Happy Atma Pratiwi, SIK MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah menyimak dan berbicara, serta teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Novita Dwi-Astari dari kelas R2G, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan kembali mengenai ceramah agama yang telah saya tonton dan saya simak. Acara yang pertama yaitu Indahnya Ramadan, dengan tema memperkuat keimanan dengan Qiyamul Lail. Kenapa keimanan dikaitkan dengan Qiyamul Lail? Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddatsir, hai orang yang berselimut, bangunlah, bangkitlah, fa'anzir, berikan peringatan, wa mil laili illa qalila, bangunlah engkau di waktu malam. Kenapa Allah katakan harus bangun malam? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang saya hormati Ibu Happy Atma Pratiwi, SIK MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah menyimak dan berbicara, serta teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Novita Dwi-Astari dari kelas R2G, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, di sini saya akan menyampaikan kembali mengenai ceramah agama yang telah saya tonton dan saya simak. Acara yang pertama yaitu Indahnya Ramadan, dengan tema memperkuat keimanan dengan Qiyamul Lail. Kenapa keimanan dikaitkan dengan Qiyamul Lail? Ya ayyuhal muzammil. Pada ayat lain, ya ayyuhal muddatsir, hai orang yang berselimut, bangunlah, bangkitlah, fa'anzir, berikan peringatan, wa mil laili illa qalila, bangunlah engkau di waktu malam. Kenapa Allah katakan harus bangun malam? Lawan kantukmu, lalu kemudian baca Quran, karena inna sanulqi alaika qawlan thaqila, karena kami akan memberikan kalimat kepada engkau yang thaqil, yang berat. Jadi, jika tiangnya berat, atapnya berat, maka pondasinya juga harus yang kokoh. Jika tidak, maka dia akan roboh. Jadi, orang Islam dia akan menghadapi kehidupan yang luar biasa psikologisnya, yang tidak bisa dibangkitkan dengan motivator. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu sambungannya, dia harus ada sambungan langsung jarak jauh yang khusus dengan tengah malam. Jika engkau sholat di tengah malam pada saat orang lain sedang tidur, dan ada 1 bulan ketika seseorang sedang memuliakan bulan Rajab dan memuliakan bulan Ramadan, maka ada 1 bulan yang dilalaikan, yaitu bulan Sya'ban. Kata Allah, siapa yang memuliakan bulan Sya'ban, maka dia akan diangkat derajatnya. Nabi Muhammad SAW, kekuatannya adalah dari kedekatan hubungannya dengan Allah. Kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW, dari sebagian malam, lawan kantuk, jika kau lakukan ini, kau akan mendapatkan tempat yang paling terpuji. Nabi Muhammad SAW, walaupun umatnya paling kecil, umurnya paling pendek, dan kadar amalnya tidak begitu banyak, tapi ada kelipatan-kelipatan yang luar biasa, yaitu 1 amal menjadi 10, 1 sedekah menjadi 7 bulir, 100 menjadi 700, dan 1 malam Ramadan menjadi Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian, apa sih yang dirasakan orang yang Qiyamul Lail? Yaitu
di tempat yang khusus, penyampaiannya khusyuk, suasananya sepi pada waktu malam-malam yang tertutup dan pada malam yang diliputi oleh kegelapan. Kita bisa memanfaatkan malam-malam kita dengan ihyamul lail, qiyam Ramadan, dan tahajud. Jika kita bangun malam, kemudian kita menghidupkan malam-malam kita dengan beribadah, apapun itu bentuk ibadahnya, itu namanya ihyamul lail. Jika kita sholat, itu namanya qiyamul lail. Dan jika kita lakukannya di bulan Ramadan, itu namanya qiyam Ramadan. Tahajud yang dilaksanakan ketika kita bangun dari tidur. Semua ini kita pas saat mau tidur, kita niat mau melaksanakan entah itu qiyamul lail ataupun tahajud dan lain sebagainya. Namun pada saat tertidur, kita tanpa sadar kita terbangun sudah waktunya sholat subuh, maka tidurnya kita itu mendapatkan pahala. Namun jika kita udah berniat akan melaksanakan sholat malam dan lain sebagainya, tapi kita sudah sadar waktunya bangun malam, tapi kita disengaja tidak bangun, maka itu tidak akan mendapatkan pahala, karena itu kita lakukan disengaja. Jika kita lakukannya tanpa sengaja, itu akan mendapatkan pahala. Jadi semua ibadah yang kita lakukan di malam hari itu akan mendapatkan nilai-nilai yang luar biasa. Kemudian acara yang selanjutnya yaitu Damai Indonesiaku, dengan tema Ramadan sebagai madrasah mendidik anak. Ramadan adalah madrasah ilahiyah, sekolah dari Allah. Di bulan Ramadan kita diperintahkan untuk berpuasa. Definisinya, kita meninggalkan kebutuhan-kebutuhan pokok kita, yaitu ada 3. Yang pertama, makan, minum, dan berhubungan suami istri. Ini semua menjadi haram jika dilakukan oleh orang yang berpuasa tanpa uzur. Jika kita bisa meninggalkan makan, minum, dan berhubungan suami istri, masa kita tidak bisa meninggalkan kata-kata buruk dari kemaksiatan? Masa kita tidak bisa meninggalkan caci maki dalam mencari-cari dan menjelekkan orang lain? Dengan kita bisa meninggalkan hal-hal buruk tersebut, maka hidup kita akan terasa lebih tenang, lebih nyaman. Tapi kita jangan dilakukan pas di bulan puasa saja, di bulan Ramadan saja, tapi kita lakukan di setiap hari, di hari-hari biasa, dan di bulan-bulan seterusnya. Ramadan disebut sebagai madrasah karena pada bulan Ramadan diturunkan sesuatu yang sangat mulia. Apa sih itu? Yaitu Al-Quranul Karim. Al-Quran adalah otak, intisari, dan sumbernya ilmu. Seperti berpuasa ada diperintahkan di Al-Quran, membayar zakat, sholat, berbakti kepada orang tua, tidak menghardik anak yatim, dan lain sebagainya, itu terdapat pada Al-Quran. Makanya Al-Quran itu disebut sebagai intisarinya dan otaknya sebuah ilmu. Di bulan Ramadan juga kita diperintahkan untuk di bulan Ramadan juga pintu-pintu kebaikan semua terbuka lebar, dan bagi orang tua bisa mendidik anak dengan lebih baik lagi. Tapi bukan hanya di bulan Ramadan saja, di bulan-bulan lain juga orang tua bisa mendidik anak dengan baik. Di bulan Ramadan kita bisa mendidik anak dengan cara adab kepada Allah, adab kepada Rasul, adab kepada Al-Quran, adab kepada orang tua, adab kepada saudara, adab kepada tetangga, adab kepada lingkungan sekitar, adab kepada masyarakat, dan adab kepada alam semesta. Dan di bulan Ramadan ini adalah bulan yang paling tepat bagi orang tua dan anak agar bisa berbicara dari hati ke hati. Jika dari hati ke hati,
dengan serius, lebih serius. Jadi misalkan orang tuanya ada yang tidak bisa sholat, ada yang tidak bisa buka puasa bersama, mungkin masih di kantor atau masih dalam perjalanan, sebisa mungkin harus menyempatkan untuk bisa bersahur bersama. Disitulah kita bisa saling berbicara dari hati ke hati, agar anak juga bisa merasakan tidak sendiri karena orang tuanya sedang sibuk. Jika kita bisa buka puasa bersama, kita harus sempatkan buka puasa bersama. Kemudian di bulan Ramadan ini juga kita bisa mendidik anak untuk menjadi disiplin dalam hal sahur tepat waktu sebelum waktunya imsak, kemudian sholat tepat waktu ketika sudah azan, waktunya sholat kita ajarkan, kita perintahkan agar anak-anak itu terbiasa. Kemudian berbuka puasa, tidak ketika sudah waktunya azan maghrib, waktu berbuka puasa tidak melambatkan untuk berbuka puasa, harus disegerakan. Bagaimana anaknya mau disiplin jika orang tuanya saja tidak disiplin? Kemudian mengajak anak untuk membayar zakat, karena membayar zakat ini juga ada di rukun Islam yang keempat, agar anak juga tahu bahwa membayar zakat ini penting juga dilakukan di bulan Ramadan. Untuk apa sih? Agar anak tahu untuk membantu kepada sesama dan kepada orang yang lebih membutuhkan. Bagaimana orang tuanya, anak yang mau baik jika orang tuanya aja tidak memberikan dan tidak mengajari dan tidak memberikan contoh-contoh yang baik kepada anaknya? Bagaimana orang tuanya, anaknya mau disiplin, anaknya mau benar jika orang tuanya saja belum disiplin dan belum benar dalam melaksanakan hal-hal seperti sholat dan lain sebagainya? Bagaimana anaknya mau berpuasa jika orang tuanya saja masih banyak yang belum berpuasa? Jika orang tua gagal atau salah dalam mendidik anak, maka anak akan menjadi aduan atau musuh bagi orang tua. Namun sebaliknya, jika orang tua berhasil dalam mendidik anak, maka anak akan menjadi qurrata ayun bagi keluarganya dan bagi orang tua, yaitu qurrata ayun yang indah dan enak dipandang serta menjadi pahala bagi orang tuanya. Cukup sekian penyampaian kembali ceramah agama yang telah saya tonton dan saya simak. Jika ada kesalahan itu datangnya dari saya pribadi, dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.